Assalamualaikum. Kabar baik, alhamdulillah. Lama nggak ketemu, Bu. Ini baca yuk. Ki. Baca, ai. Baca sainsku. Yuk satu. Sini. Sambil berdiri. Sambil berdiri. Gak kedengeran deh kayaknya. Musik. Kakak Karina Sambil menunggu kedatangan tamu dan para peserta, Ai akan membacakan buku sainsku. Ayo Ai, pilih yang mana Ai? Ya. Ayo Kakak Ai, semangat. Judulnya Ai, keajaiban tubuh manusia. Ya, keajaiban tubuh manusia. Oke, silahkan. Siapa aja nanti Dudi. Kehamilan dan kelahiran. Ini adalah rumah sakit bersalin. Lihat, ada ibu yang sedang diperiksa kandungannya. Tahukah kamu apa yang sedang dilakukan dokter itu? Dokter sedang melakukan USG untuk melihat janin di dalam kandungan. Mau tahu tidak bagaimana proses tumbuhnya bayi dalam kandungan hingga proses melahirkan? Yuk kita cari tahu. Hai, aku adalah spermatozoa. Aku sel yang berasal dari ayah. Aku akan menjelaskan bagaimana bayi bisa berada di perut ibu. Sekarang aku berada di dalam tubuh ibu, tepatnya di tabung falopi. Letaknya ada di sini. Disinilah aku bertemu sel telur. Halo sel telur. Aku pun masuk dalam sel telur melalui membran, yaitu lapisan pelindung sel telur. Susah sekali. Saat berada di dalam sel telur, ekorku lepas. Aku pun menyatu dengan inti sel telur. Setelah aku dan inti sel telur menyatu, kami pun berubah menjadi zigot. Hai, aku zigot. Sekarang aku akan melakukan perjalanan menuju rahim. Disinilah letak rahim itu berada. Selama perjalanan menuju rahim, aku membelah diri menjadi 2 sel, lalu 4, 8, dan seterusnya. Hai, kami sudah sampai di rahim. Jumlah kami sudah sangat banyak. Kami sekarang membentuk pola pertama. Suasana di dalam juga. Aku lelah, aku pola kesimpulan. Sekarang aku menempel pada dinding rahim. Aku akan terus menempel pada dinding rahim selanjutnya. Aku akan tumbuh menjadi janin. Setelah 3 bulan berubah menjadi janin, wajah, tangan, kaki, dan yang lainnya sudah terbentuk. Hai, aku janin. 6 bulan kemudian aku tumbuh semakin besar. Itulah mengapa perut ibu terlihat membujak. Aku pun sudah bisa menendang. Kini aku sudah berusia 9 bulan dalam kandungan ibu. Tubuhku semakin besar. Aku siap hidup di luar rahim. Tahukah kamu bagaimana aku bisa hidup di dalam rahim? Selama di dalam rahim, aku mendapatkan makanan melalui tali besar. Aku juga bernapas melalui tali tersebut. Tiba-tiba, aduh sakit. Aku akan segera keluar dari kandungan ibu. Proses melahirkan atau persalinan terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama, ibu akan merasakan sakit karena kontraksi. Selanjutnya, kepala bayi memutar pada lubang kelahiran. Bayi terus mendesak keluar melalui lubang kelahiran. Kepala bayi mulai terlihat keluar dari lubang kelahiran. Selanjutnya, bayi mulai keluar. Setelah bayi berhasil keluar, plasenta dan di pusat akan terlepas dari dinding rahim. Bayi pun terlahir ke dunia, ia pun bisa bergembira. Terima kasih Kak Ai. Mau Dudi, mana Dudi? Mana sih Dudi? Mana Kak Dudi?
Rudi. 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 Baca. Baca Quran juga boleh tuh, Bu Karina. Ini siapa namanya? Dudi bagus nih bacaannya nih. Atau hafal lah ya. Apa itu? Tahu? Yuk. Ya. Apa? Ininya? Ya. Apa sih itu? Tentang apa? Keajaiban peran manusia. Nah, oke. Ya, sampai selesai. Yuk. Duduk gimana? Sambil nyender. Ya, sekarang Dudi akan membacakan buku sainku yang berjudul apa, Dudi? Keajaiban peran manusia. Ya, silahkan. Fitrah laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Di teras rumah Abdad dan Nurul sedang bermain. Tidak lama Nurul masuk ke dalam rumah. Dia pergi ke kamar ibu. Nah, seperti badut, sebaiknya terus nggak boleh biar kamu juga pakai. Dani udah cantik belum? Mana cantik? Terus sedang apa di kamar ibu? Astagfirullah ya Allah. Dan itu kan untuk perempuan. Kenapa kamu pakai? Ini kerudung ibu. Cepat cuci muka. Dan jangan diulangi lagi. Kan cuma coba lipstik dan kerudung kan untuk perempuan. Dan Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya. Perempuan dan laki-laki mempunyai penampilan yang berbeda. Kalau sama nanti bapak juga hamil dong. Nah, ya. Terus nanti ibu-ibu jadi berkumis. Kalian sudah tahu perbedaannya kan? Cara berpakaian juga berbeda. Itu karena Allah telah memberikan aturan. Coba perhatikan pakaian laki-laki, celana menutup aurat, pakaian perempuan, gamis longgar, rok, perhiasan. Sudah paham sekarang? Selain itu ada lagi perbedaan kalau perempuan melahirkan, menyusui. Untuk perempuan Allah memberi karunia rasa sayang yang lebih, itu untuk membesarkan anak-anak. Allah menciptakan fisik laki-laki lebih kuat, itu karena laki-laki bertugas melindungi keluarganya nanti. Terus gimana kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan dengan menggunakan pakaian perempuan? Terus, aneh ya. Nah, menurut kalian itu boleh tidak? Tidak, itu karena melanggar aturan dari Allah. Betul, jawaban yang hebat. Malamnya Shalala. Pagi recehannya dong mas. Terima kasih ganteng. Itu perempuan atau laki-laki? Itu laki-laki. Itu laki-laki yang kok dandan kayak perempuan. Harusnya tidak boleh seperti itu. Oh iya, Allah kan menciptakan manusia berpasang-pasangan ya. Laki-laki harus seperti laki-laki, perempuan harus seperti perempuan. Jangan ingat cerita kaum Sodom. Oh iya, kaum Nabi Lut. Mereka tidak mau menurut, jadi mereka terkena azab Allah. Aku nggak mau coba-coba lagi pakai kerudung sama lipstik. Emang siapa yang pakai kerudung? Abdan ya. Jangan dong nanti seperti perempuan. Ya.
Syukurlah kalian sekarang sudah mengerti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, Al-Khaliq. Dia satu-satunya yang maha menciptakan. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pasti diciptakan. Tidak ada sesuatu yang muncul tiba-tiba. Wujud kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah maha berkehendak dalam menciptakan segala sesuatu apapun keinginan atau kehendaknya pasti akan terwujud. Karena kehendak Allah terciptalah langit tanpa tiang, terciptalah semesta yang belum pernah diketahui ujungnya hingga hari ini. Terciptalah benda-benda di semesta yang tidak pernah diketahui jumlahnya hingga saat ini. Tercipta dua manusia, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak cucu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang perempuan yang diberi nama Hawa. Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Dari mereka lahirlah anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan itu dinikahkan. Dari mereka lahir keturunan-keturunan hingga terus bertambah banyak. Sampai saat ini sekarang sudah ada miliaran manusia di dunia. Kira-kira apa ya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadikannya khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Quran surat Al-Fatih ayat 35. Kata khalifah dalam ayat itu disebutkan khalifah. Khalifah artinya yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya satu orang. Jadi yang dimaksud kamu bukan hanya untuk Nabi Adam alaihissalam tapi untuk semua manusia. Sekarang coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka akan lahir banyak manusia. Lalu kalau Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan Hawa, apakah akan lahir banyak manusia? Tentu tidak. Agar manusia berkembang biak, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari keduanya Dia menghendaki lahirnya keturunan. Tidak akan lahir manusia dari laki-laki saja, selain itu tidak akan lahir manusia dari perempuan saja. Manusia akan lahir dari sepasang laki-laki dan perempuan. Manusia tidak akan lahir dari sepasang laki-laki dan laki-laki atau dari pasangan perempuan dan perempuan. Lalu bagaimana jika ada laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan lalu berpasangan dengan laki-laki lagi, atau perempuan berpenampilan seperti laki-laki dan berpasangan dengan perempuan lagi? Apakah dari pasangan itu akan lahir seorang anak? Jawabannya tidak. Pasangan seperti itu menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia seperti itu. Sebagainya ditimpakannya kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tanpa berpasangan laki-laki dan perempuan manusia punah. Lalu apa yang terjadi jika semua manusia tidak memiliki keturunan? Manusia akan musnah. Tidak akan ada lagi manusia yang hidup di muka bumi. Artinya tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan khalifah di bumi tidak akan terwujud. Namun buktinya hingga hari ini manusia terus berketurunan, melahirkan banyak sekali manusia lain, melahirkan khalifah. Itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan khalifah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Untuk bumi yang luas, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk memakmurkannya. Sebagai khalifah, tugas manusia adalah memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, Dia telah menciptakanmu dan bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Perlu banyak manusia untuk memakmurkan bumi. Bumi yang luas tidak bisa dimakmurkan oleh satu atau dua manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membuat manusia punya keturunan. Dengan begitu jumlah manusia semakin banyak pula khalifah yang dapat memakmurkan bumi. Karena luasnya bumi, manusia pun leluasa untuk menyebar ke seluruh penjurunya. Dari penyebaran ini, manusia mulai hidup berkelompok-kelompok menjadi bangsa dan suku. Di balik perintah saling mengenal, saking banyaknya pada akhirnya manusia kemudian tidak saling kenal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan manusia untuk saling mengenal. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan
juga bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Tujuannya agar mereka tidak saling berbangga dan berbangsa-bangsa dan suku-suku. Mereka menghilangkan kebanggaan itu adalah syarat utama saling kenal di antara manusia. Mengapa harus saling kenal? Jika tidak kenal mengenal, manusia tidak akan saling menghargai. Tanpa sikap menghargai satu sama lain akan lahir permusuhan. Jika terjadi permusuhan, tidak akan ada kemakmuran di muka bumi. Yang ada hanyalah kerusakan. Inilah yang terjadi hari ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah kehendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Fakta unik. Mengapa suara laki-laki dan perempuan berbeda? Coba dengarkan suara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Berbeda dengan anak-anak, suara laki-laki dan perempuan dewasa lebih jelas perbedaannya. Suara perempuan lebih tinggi atau melengking, sedangkan suara laki-laki lebih rendah atau berat. Mengapa demikian itu? Karena ketebalan pita suara laki-laki dan perempuan berbeda. Pita suara laki-laki tebal dari pita suara perempuan semakin tebal. Pita suara semakin berat, suara yang dihasilkan sebaliknya semakin tipis. Pita suara semakin tinggi, nada suara yang dihasilkan. Perempuan bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Coba teman-teman perhatikan cara ibu membereskan rumah. Kebanyakan seorang ibu akan melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Contohnya, sambil menunggu masak matang, ibu mencuci piring atau menyapu lantai. Kok bisa begitu ya? Itulah kehebatan seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan otak yang luar biasa untuk perempuan sehingga bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Sementara itu, otak laki-laki hanya bisa fokus pada satu pekerjaan. Jadi, kebanyakan laki-laki kesulitan jika harus mengerjakan banyak hal sekaligus. Apa hikmahnya perempuan harus mengurus rumah dan membesarkan anak-anaknya? Kalau hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan, rumah akan berantakan atau anak-anak tidak terurus. Untungnya seorang ibu membereskan semuanya sekaligus. Masya Allah. Laki-laki kuat fisiknya daripada perempuan. Saat dewasa, laki-laki menjadi sosok pencari nafkah untuk utama dan perlindungan bagi keluarga. Untuknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Fikri. Perempuan disiapkan untuk merawat anak-anak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perempuan dengan fisik yang lembut. Dia disiapkan untuk merawat anak-anak dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Penanaman laki-laki dalam Al-Quran, makna ar-rijal di dalam Al-Quran lebih menitik beratnya pada fungsi dan peran laki-laki. Makna zakar dalam Al-Quran menunjukkan arti laki-laki dari jenis kelamin. Kata ar-rijal disebut 7 kali dalam Al-Quran. Penanaman perempuan dalam Al-Quran. Maryam satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran. Maryam satu-satunya nama perempuan yang menjadi nama surah Al-Quran. Di surga laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan sama maksudnya bagaimana ya? Maksudnya di surga nanti usia laki-laki dan perempuan sama semua. Al-Hasan bercerita seorang nenek tua pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek itu pun berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkanku dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Ummu Fulan, surga tidak mungkin dimasuki oleh nenek tua. Nenek tua itu pun pergi sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kabarilah dia bahwa surga tidaklah mungkin dimasuki dia. Sedangkan di dalam keadaan tua, karena Allah Ta'ala berfirman, kami menciptakan mereka bidadari secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cita. Warisan untuk laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, Allah menyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bagian warisan untuk anak laki-laki 2 kali lipat bagian untuk anak perempuan. Tentu saja ada hikmah di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah laki-laki mendapat warisan lebih banyak dari perempuan karena setelah menikah laki-laki bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, sementara itu seorang perempuan menjadi suaminya. Hikmah apa yang kamu dapatkan? Allahu Akbar. Membesarkan. Maha besar Allah yang
telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Semua itu diciptakan agar bisa saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kisah Nabi Lut alaihissalam yang ada dalam Al-Quran menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menaati perintahnya akan memberi keuntungan, adapun melanggar perintahnya akan mendapatkan kerugian. Allah Subhanahu wa taala mengajar mereka yang tidak mau menaatinya di dunia dan di akhirat. Naudzubillah. Sudah seharusnya kita selalu menjaga diri kita, harus menaati aturan sesuai fitrah, berpakaian yang menutupi aurat. Dibalik itu. Kita juga harus menjaga diri dalam pergaulan adab-adabnya. Harus kita jaga, contohnya tidak terlalu dekat dengan yang bukan mahrum. Hati tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tat'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak ibu sudah pulang. Di luar gelap sekali ya. Ya bu, lihat aku dapat hadiah. Alhamdulillah aku sudah lama ingin punya buku ini. Dapat hadiah dari mana? Aku juara lomba. Alhamdulillah anak ibu memang hebat. Wah. Ya ibu. Paginya. Sudah pagi. Ayah, ibu kenapa di luar ribut? Kok ada air? Nurul, cepat bangun. Rumah kita kenapa sih ada banjir, guys? Ya, kita kebanjiran, katanya ada tanggul jebol. Komik baruku itu basah. Tasku basah, sepatu juga basah, semua basah. Sudah ibu juga sedih, semuanya juga sedih. Yuk kita berdoa mudah-mudahan banjir cepat surut. Nurul, ada yang makan makanan sudah siap. Harum sekali. Makan. Alhamdulillah, yuk kita makan. Aku nggak mau makan. Makan nanti. Kok bisa tenang begitu? Padahal semua basah, baju basah, buku basah, air, juga sedih. Tapi ibu berusaha mengingat Allah. Alhamdulillah, kita kan sampai harus bersyukur dalam setiap keadaan. Alhamdulillah air hanya sampai lutut. Alhamdulillah banjir sudah surut. Alhamdulillah tidak semua buku terendam. Alhamdulillah masih tersisa makanan. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah hanya 2 buku komik yang basah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ya juga ya. Ya Allah, alhamdulillah, insya Allah nanti semua dengan yang lebih baik. Amin. Sungguh mengingat Allah adalah rahasia ketenangan hati. Siapakah orang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah artinya petunjuk atau bimbingan. Jadi orang beriman adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran seperti ini, kita mau pergi ke suatu tempat akan tetapi kita tidak tahu jalan menuju tempat itu. Kita juga tidak tahu caranya apakah kita akan sampai di tempat itu. Mendapatkan hidayah karena zikrullah. Nah, orang beriman mendapatkan petunjuk sekaligus bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pergi ke suatu tempat, orang beriman mendapatkan petunjuk jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat yang ditujunya. Dia juga diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala cara-cara mudah menuju tempat itu. Salah satu ciri orang beriman adalah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh terbaik dari hal ini adalah Ibu nanya Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW selalu berzikir pada setiap keadaan. Apa yang dimaksud dengan zikir? Kata zikir berasal dari bahasa Arab, artinya mengingat. Jika dirangkai dengan kata Allah menjadi zikrullah, artinya mengingat. Bentuk-bentuk zikrullah, bentuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang disebut para ulama adalah bertasbih, mengucapkan subhanallah, artinya maha suci Allah. Bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, artinya segala puji hanyalah bagi Allah. Bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan
diibadahi kecuali Allah, membaca dan mendengarkan kitabnya, memahami makna ayat-ayat dan hukum-hukum Al-Quran, mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merenungkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud hati tentram? Tentram berarti aman, damai, dan tenang. Hati yang tentram berarti hati yang aman, damai, dan tenang. Hati seperti itu berarti hati yang di dalamnya tidak ada rasa sedih, gundah, dan gelisah. Yang ada di dalamnya hanyalah kebahagiaan dan kenikmatan. Banyak zikrullah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat sesuatu terus-menerus menandakan kita mencintai dan menyayangi sesuatu itu. Orang-orang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka selalu mengingatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi. Bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat hati menjadi tenang? Mengapa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat hati menjadi tenang? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Semakin sering kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sering juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingat kita, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan menyayangi kita. Bagaimana jika Allah sudah menyayangi kita, dicintai segenap makhluk langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, dia akan memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Saraya berseru, hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Oleh karena itu cintailah dia. Jibril pun lantas mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan. Oleh karena itu cintailah dia. Para penghuni langit pun mulai mencintai orang tersebut. Setelah itu para penghuni bumi juga turut mencintai. Bagaimana rasanya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat dan seluruh penduduk langit dan bumi tentram dan bahagia, bukan? Insya Allah. Kalimat thayyibah yang sering diucapkan tasbih, yaitu ucapan subhanallah, maha suci Allah. Tahmid, yaitu ucapan alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Istighfar, yaitu ucapan astagfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Taukalah, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Fakta unik Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama dan filsuf yang berasal dari Persia. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada 450 Hijriah 1058 Masehi. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, teologi, sufisme, dan ilmu-ilmu alam di guru kepada Ahmad bin Muhammad Al-Rajkani dan Iman Al-Haramani Al-Juwani. Mereka berdua merupakan guru besar di madrasah. Al-Nisyapur. Al-Ghazali menghasilkan banyak karya, di antaranya Udat Al-Haq, Al-Iqtisad, Al-Iqad, dan Al-Maqsad Al-Asna, Al-Sarah, Asma'ul Husna. Burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada mereka Terima kasih. saya tuh nyuk.